Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada dan juga Anda kelompok tani, warga tani, Bapak dan Ibu tani dimanapun berada. Kembali saya Arfan menyapa Anda dalam program Kiprah Desa kita malam hari ini di edisi Kamis 16 Desember 2021 ini. Dan di kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan perbincangan kita terkait perkembangan petani milenial seperti yang telah kita sering hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Kiprah Desa. Ini adalah salah satu dari program YES ya. Ini adalah program dari pemerintah atau kementerian pertanian dalam hal ini yang akan mencetak para petani-petani milenial untuk di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Dan untuk malam hari ini kita akan lanjut, mungkin pekan lalu Anda menyimak ya perbincangan kita terkait perkembangan petani milenial ini dengan Bapak Dr. Suwardi Bakri. Beliau adalah konsultan TVIT Sulsel dari program YES ini yang akan menjelaskan lagi ataupun melanjutkan pembincangan kita yang terputus pekan lalu. Saya langsung menyapa saja. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suwardi Bakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irman, selamat malam pemirsa Pro 1 RRI. Apa kabar ini Pak Suwardi? Alhamdulillah baik-baik Pak Irman. Ya. Mohon maaf ini pekan lalu kita terputus ya. Iya. Masih hangat-hangatnya kita berbincang soal perkembangan petani milenial, tapi karena waktu dan juga ada jaringan kita, koneksi kita yang trouble nih. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan malam ini kita bisa lanjut ya Pak perkembangan petani milenial ini. Ada masalah terkait dengan jaringan. Baik. Pak Suwardi, ya kita ketahui penjelasan dari program ini atau mungkin petani milenial yang pekan lalu kita terputus itu ya adalah masih dibuka ya bagi Anda semua nih para petani-petani milenial yang ingin bergabung begitu Pak Suwardi ya. Betul. Ya. Mungkin dengan informasi ini semakin menambah nih para petani-petani milenial untuk ikut bergabung dalam program ini. Dan ini akhir tahun 2021 tentunya akan lanjut Pak ya, 2022 nanti akan ada lagi ya. Ya betul Pak Irman. Mungkin Pak Suwardi bisa menjelaskan dulu nih kepada pendengar mungkin yang baru bergabung ataupun baru mengikuti nih pembahasan kita soal petani milenial ini. Betul ya. Baik, terima kasih Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Pro 1 RRI Makassar yang saya hormati. Jadi berbincang mengenai petani milenial ini memang sangat menarik pada saat-saat sekarang ini. Apalagi kalau kita melihat struktur penduduk kita itu kan lebih didominasi oleh mereka-mereka yang umur milenial ya. Kemudian juga perkembangan teknologi yang membuat orang tidak lagi memandang umur untuk menjadi milenial, tapi pada saat mereka menggunakan gadget dengan baik, dengan teknologi dengan baik, mereka juga masuk ke dalam milenial. Nah, khusus untuk sektor pertanian, memang pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pertanian menargetkan 2,5 juta petani milenial selama 5 tahun ke depan. Jadi memang program YES ini salah satu program yang bertujuan untuk mencetak petani-petani milenial baik di on-farm maupun di off-farm untuk memenuhi target 2,5 juta. Dan program ini sebenarnya didukung atau dibiayai oleh International Fund for Agricultural Development atau IFAD ya di bawah World Bank. Jadi kemarin kita juga sudah melakukan rapat evaluasi di Provinsi Sulawesi Selatan karena ini sudah akhir tahun 2021 untuk lanjutan tahun 2022. Teman-teman atau pemirsa, terutama kepada sahabat-sahabat milenial, petani milenial, perlu diketahui bahwa program ini akan berlangsung sampai tahun 2025. Dan ini kita sudah berjalan selama 3 tahun. Dan 2 tahun terakhir inilah kita melakukan kegiatan-kegiatan atau intervensi untuk mewujudkan petani milenial. Apa intervensinya? Antara lain itu adalah pelatihan-pelatihan ya. Karena kita memang banyak juga melakukan motivasi-motivasi dulu karena kita ketahui bahwa anak-anak milenial ini awal-awalnya kan kurang tertarik dengan sektor pertanian. Mereka menganggap pertanian itu harus bermain dengan lumpur, harus berkotoria dan ya pokoknya
image terhadap petani mereka harus kita rubah ya, bahwa petani itu keren ya. Sehingga petani milenial ini keren juga ya, dan pertanian ini juga sudah bisa menjadi sumber penghidupan yang bisa diandalkan. Makanya kita melakukan pelatihan, kemudian kemarin juga kita melakukan pemagangan ya. Kita magangkan mereka-mereka yang berminat untuk menjadi petani ini, apa dia punya misalnya perencanaan usaha, kita magangkan di tempat itu. Nah, kemudian juga yang mereka sudah memulai usaha dan menyusun proposal bisnis dan dianggap layak dibiayai, itu kita berikan hibah, dana hibah. Kemarin tahun ini, tahun pertama mendapatkan hibah itu ada 160 orang petani milenial yang kita berikan hibah, itu anggarannya sekitar 4 miliar ya, dengan 160 petani itu. Dan kedepannya ini juga semakin banyak kita akan berikan. Jadi itulah intervensi-intervensi yang diberikan, dan alhamdulillah sekarang ini semakin tertarik anak-anak muda ini masuk di pertanian. Mereka sudah banyak mendaftarkan diri, ingin bergabung dan seterusnya. Kita silahkan saja bergabung, karena tahun kemarin 2021 ini baru 4 kabupaten. Jadi kita berharap di 4 kabupaten ini mereka bisa mendaftarkan diri. Bone, Bantaeng, Bulukumba, Bulukumba dan Maros dan Bantaeng ya. Bantaeng, Bulukumba, Maros dan Bone. Mudah-mudahan nanti tahun 2022 ini ada tambahan. Kita berharap. Baik. Ya, saya kira begitu Pak Herman yang informasi awal. Ya, ini seperti saya mengutip mungkin dari Bapak Menteri Pertanian ya, Bapak Syahrul Yassin Limpo, yang mengatakan bahwa regenerasi petani adalah sebuah keniscayaan yang mesti harus dilakukan ini ya. Para petani milenial ini yang nantinya akan memberikan perubahan, mengangkat pertanian kita ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin. Tapi tentunya tidak semudah itu menciptakan ini ya. Memang makanya ada program ini. Nah, tantangannya bagi para petani milenial itu sendiri, mungkin bagi anak-anak milenial juga di luar sana yang monitor ini, tantangan apa sih yang dihadapkan pada mereka sebagai petani milenial untuk mengikuti program ini, Pak Suwardi? Iya, tantangannya mereka kemarin kan itu yang saya tadi sampaikan, bahwa anak-anak muda ini image terhadap sektor pertanian itu kan awalnya maksudnya tidak memberikan prospek pertanian. Prospek gitu ya. Dia bermain dengan lumpur. Nah, seharusnya memang kan petani harus bermain dengan tanah, tapi sekarang dengan adanya teknologi ya, anak-anak petani, anak-anak milenial ini kan melek teknologi. Dia mampu memanfaatkan internet, kemudian teknologi dengan bagus. Ya, sehingga pertanian sekarang ini kita kan sudah, pertanian kita mandiri dan modern ya, dia sudah menggunakan teknologi canggih untuk melakukan proses produksi dalam pertanian. Apalagi kalau dia berada di farmnya ya. Jadi tantangannya seperti itu. Anak-anak muda ini padahal sebenarnya kalau kita lihat sudah banyak anak muda yang sukses ya, mampu mengekspor, impor misalnya gitu ya. Hasil pertanian, kemudian hasilnya itu mereka kumpul dan kemudian mereka ekspor. Karena kelebihan anak-anak muda ini kan cepat mendapatkan informasi, kemudian dia cepat menggunakan teknologi, apalagi kalau menggunakan digital marketing itu sudah tidak terbatas lagi. Baik secara regional, dia sudah mengglobal untuk pemasaran hasil usaha taninya. Jadi itu jadi memang tantangannya itu tadi, harus kita merubah image anak-anak muda kita. Kita berharap mereka nanti dengan YES ini, mereka masuk ke YES, dia sudah pasti tahu bahwa ternyata seperti ini. Kita banyak contoh yang mereka mendapatkan hibah, mereka baru tersadar bahwa sektor pertanian ini betul-betul menjanjikan setelah mereka masuk di program YES. Awalnya mungkin mereka hanya hobi atau mereka tidak melirik ke sektor pertanian, tapi setelah mereka dilatih, mereka sudah paham bahwa sektor pertanian ini betul-betul menjanjikan, dan lebih ininya lagi,
memberi makan orang banyak itu kan sebenarnya pahalanya cukup besar. Ya. Iya. Baik. Dan pertanian ini tidak pernah mati selama kehidupan masih ada, ya pertanian pasti dibutuhkan karena ini kita memproduksi apa yang dibutuhkan sebagai konsumsi dan sebagainya, untuk produksi dan sebagainya. Kebutuhan dasar manusia, dan itu selama ada manusia berarti sektor pertanian ini pasti hidup ya. Tapi kalau tidak ada pertanian, ya kehidupan juga pasti sudah tidak ada. Kan orang bilang no farmer no food ya. Yeah. No food tidak ada kehidupan. No life ya. Okay. Ya. Apalagi mungkin ya kalau sekarang berbicara soal pangan atau mungkin farming ya, itu sekarang global ya, global. Dan kebutuhan itu semakin berkali-kali lipat sekarang ini dikarenakan itu apa ya, sudah berbagai lintas ya, mendunia ceritanya untuk kebutuhan pangan ini. Nah, yang mengikuti program YES ini, adakah mungkin adakah mungkin menjadi apa namanya, misalnya dikatakan petani A ini sudah mengikuti program YES dan dia sudah bisa berjalan, apakah punya suatu kewajiban kepada para petani-petani milenial yang baru lainnya untuk dia sharing ilmunya atau berbagi pengalaman begitu yang diterapkan dalam program ini? Iya, memang seperti itu. Kita berharap petani-petani milenial ini mampu menyebarkan ilmunya. Kemarin kita berharap yang menerima hibah kompetitif yang diberikan bantuan. Baik. Kita terkendala lagi nih, mungkin jaringan sinyal ya dengan Pak Suwardi Bakri ini ya, di kesempatan malam hari ini kembali terjadi. Baik, ya masih bersama kita Pak Suwardi. Ya, kendala jaringannya Pak Suwardi nih. Baik, sembari saya menanti koneksi kembali dengan Pak Suwardi. Tantangannya antara lain adalah para petani atau jumlah rumah tangga petani dalam 10 tahun terakhir ini berkurang sebanyak 5 juta. 61% petani kita saat ini berusia di atas 45 tahun atau sudah mulai memasuki usia-usia yang tidak produktif. Nah, kemudian banyak anak muda yang masih menilai pertanian itu kumuh, miskin, tidak keren ya. Menurunnya jumlah petani ini bisa mengancam upaya Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, itulah sebabnya Kementerian Pertanian mendorong potensi yang dimiliki oleh para kaum milenial ini atau masuk dalam segmen milenial ini, mengajak mereka untuk bergabung menjadi para petani-petani milenial masa depan. Sebab kaum milenial ini dibutuhkan untuk meneruskan pembangunan pertanian yang ada sekarang ini. Kemajuan teknologi yang menggempur tentunya juga membutuhkan SDM yang bisa bersaing ya. Dan eranya generasi milenial sekarang ya. Kalau bukan mereka, pada siapa lagi nih yang akan melanjutkan? Petani ini diharapkan punya ataupun bersaing dari sisi inovatif ya, atau inovasi yang menghadirkan pemikiran-pemikiran atau ide-ide kreatif untuk mendukung dunia pertanian, serta tentunya adalah memanfaatkan ketersediaan lahan. Bagaimana ketersediaan lahan juga di Indonesia seperti kita ketahui semakin, khususnya di dunia pertanian itu semakin sempit juga. Nah, di sini dibutuhkan inovasi, teknologi, pengembangan teknologi ataupun juga penggunaan teknologi di dalamnya. Dengan lahan yang terbatas bisa menghasilkan hasil yang produktif ya, yang maksimal. Dan kita masih akan coba ya terhubung lagi dengan Pak Suwardi Bakri karena kita terputus nih jaringan koneksi kita. Kita akan kembali dulu ya menyapa Anda dengan informasi berikut ini.
Ani Sedeng. Bu Ani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan dibawa air. Ada apa ini ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpi? Pak RT, mau kemana hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar di mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti dibawa air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu? Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. Hemat sekali nih pupuk organik. Mantap, Ki. Tidak perlu lagi beli pupuk mahal-mahal. Denangga, batu ke mai, Ki. Mai ki rori ni mempo-mempo. Lancar ji produksi pupuk organik tak? Alhamdulillah lancar ji. Tapi itu nih, lama sekali prosesnya. Karena saya campur dengan sisa-sisa tanaman. Harus dicaca dulu, jadi terbatas juga hasilnya. Baru tak sedikit ji, bisa dipakai di sawata. Saya juga kan menjo, banyak ji tai sapiku. Tapi tidak dicampur ji dengan potongan tanaman. Saya dengar-dengar ada alat khususnya itu. Oh iya di sebalik, mau ki dikasihkan mesinnya. Nah bilang Pak Penyuluh, namanya Upo. Penjunikan aja Upo denangga. Kalau tidak salah, unit pengelola pupuk organik. Oh iya, ku ingat nih denangga. Katanya Pak Kadis mau ki dikasihkan mesin pengelola pupuk organik itu. Karena 13 hektar ki di sini luas sawah organik tak. Mudah-mudahan bisa secepatnya di. Jadi bisa ki olah tai sapita ini campur sama sisa tanaman. Mantap ki nanti pupuk organik ini. Bagus hasil tanaman dan hemat di kantong. Baik, kita masih menyapa Anda dalam program Kiprah Desa malam hari ini ya, terkait perkembangan petani milenial. Nah, tentunya juga program petani milenial ini diharapkan bisa menahan laju urbanisasi dan juga bisa memberikan kesempatan dalam hal ini ruang kerja begitu ya kepada para anak muda korban PHK mungkin di era pandemi ini ya. Atau bagi yang baru lulus bagi di perguruan tinggi untuk memajukan perekonomian desa bisa melalui program ini. Kita kembali terhubung dengan Pak Suwardi nih, walau sempat terputus ya Pak Suwardi. Baik, halo Pak Suwardi. Iya, maaf tadi terputus. Iya, kondisi jaringan mungkin Pak Suwardi ya. Baik, mungkin dijelaskan mungkin Pak di kesempatan malam hari ini kepada para milenial di luar sana nih untuk bergabung di program YES ini seperti apa nih syarat dan kompetensinya? Jadi saya mohon maaf tadi terputus karena memang ini kita jarak jauh ya menggunakan teknologi juga tapi ada juga keterbatasannya. Yeah. Jadi teman-teman milenial itu dalam program kita itu mereka yang berumur 17 sampai dengan 39 tahun. Jadi memang program membatasi umur ya. Jadi membatasi umur, tidak boleh lewat dari 39 tahun. Jadi teman-teman yang ada di 4 kabupaten tadi yang saya sebutkan itu yang bergabung tidak ada persyaratan kecuali umur itu. Tingkat pendidikannya apapun. Itu nomor kesekian ya. SMP, ya, yang jelas umurnya sekian. Nah, sebenarnya program ini juga menyasar teman-teman yang kurang mampu, apalagi disebutkan tadi misalnya korban PHK ya. Juga
anak-anak muda yang migran ya, yang dari luar negeri misalnya kembali ke daerahnya, misalnya tentunya kan biasanya membawa modal ya. Ya. Pada modalnya itu tidak bisa digunakan kemana-mana atau tidak tahu digunakan apa. Nah, kita memberikan bimbingan kepada mereka untuk bertani, dan bertaninya itu ya mereka pilih apakah mau berada di on farm ya, atau bertani secara modern seperti hidroponik kan yang banyak anak-anak muda geluti ya. Kemudian juga banyak juga yang menggeluti peternakan dan seterusnya. Jadi silakan saja mendaftar. Sekarang kita nanti sebenarnya sudah kita mulai by aplikasi mendaftarnya. Jadi, aplikasi lewat? Teman-teman ya di handphone nantinya. Ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi di BPP, Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan ya, tingkat kecamatan, atau di dinas, langsung ke dinas pertaniannya ya. Dinas pertanian itu kita namakan District Implementation Team ya. Ada tim di sana yang siap untuk mendata Anda ya. Kemudian data-data ini menjadi database kita ya, menjadi calon petani milenial namanya ya. Kita sekarang posisinya sudah 6.400-an daftar calon pendaftar. Ya, daftarnya bukan pendaftar, yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar. Dan kita sudah intervensi sebenarnya tahun 2021 itu 4.000-an. Kita sudah memberikan intervensi itu pelatihan, magang, kompetitif, itu sudah 4.000 lebih. Nah, sekarang 6.000, sudah 6.000 CPM, calon petani milenial yang sudah terdaftar di dalam sistem. Karena sekarang kita sudah by system, ada namanya MIS-nya ya, Management Information System-nya itu sudah terbangun. Jadi teman-teman bisa ke Dinas Pertanian untuk mendaftarkan diri, atau ketemu ada namanya fasilitator muda, karena di kabupaten ini ada beberapa unsur program ini. Ada namanya mobilizer. Mobilizer itu kita juga meng-hire mereka, teman-teman LSM, ada 4 orang tiap kabupaten untuk memang melakukan kampanye mobile ya. Ya. Kemudian ada fasilitator muda ya. Fasilitator muda juga kita rekrut untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kabupaten, dan mereka juga bisa mendaftarkan rekan-rekannya untuk menjadi peserta di program YES ini. Kemudian ada mentor. Nah, mentoring ini mereka-mereka yang muda tapi dia sudah punya usaha. Dia bisa mementori anak-anak muda lainnya untuk memulai usahanya, ya, terutama yang penerima hibah kompetitif, penerima bantuan modal ini. Mereka dimentori, kita berikan pendampingan. Karena kadang kalau petani pemula berusaha tani, mereka kadang bingung ya, setelah berproduksi mau misalnya pasarkan kemana. Tapi kalau ada mentornya, bisa diarahkan bahwa pasarnya ini ada di sini, atau mentornya sendiri yang menjadi take over dari produksinya. Jadi seperti itu. Nah, di lapangan ada juga financial advisor. Financial advisor ini adalah kita hire juga teman-teman alumni perbankan ya, apakah dia resign atau memang purna bakti di perbankan, untuk memberi keuangan, manajemen keuangannya ya, proposal bisnis dan sebagainya. Karena memang diharapkan nanti teman-teman yang hanya bukan lagi berharap ada hibah kompetitif itu, tapi mungkin bisa diataskan dengan bank, misalnya ada program bank, dia sudah bisa. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda di pedesaan di 4 kabupaten ini untuk ikut di dalam program YES ini. Artinya mari bergabung segera, Pak ya. Ya. Mari bergabung karena kita masih jalan ini. Itu tadi memang pertanyaan ini harus generasi. Betul itu apa katanya Pak Menteri, bahwa pertanian ini kita harus diregenerasi. Kalau kita lihat angka statistik, umur 45 tahun ke atas petani-petani kita itu kan 80% lebih. Hanya sekitar umur muda yang umur 25 sampai 35 tahun itu generasi, tidak ada upaya regenerasi. Kedepannya pertanian ini mandek, tidak ada lagi orang yang mau turun di sektor pertanian. Nggak mungkin juga kita bakal
impor terus nih Pak ya. Iya, betul. Nah, Yang makanya memang kita sangat berharap petani milenial inilah yang mensupport nanti ketahanan pangan kita. hmm, yang Pokoknya, ya ada perubahan ya, mengangkat pertanian ini lebih efektif lagi ke depannya dengan persaingan berbagai jenis iya. komoditi begitu ya, dan yang ini. Baik, karena mungkin di akhir perjumpaan kita lagi nih Pak, tidak terasa lagi nih kalau setengah jam Pak berbicara soal program Yes yang menarik ini bagi kaum milenial di luar sana. Mungkin ada closing statementnya Pak untuk kepada kaum milenial ini, memberikan trigger kepada mereka. Ya, betul. Jadi teman-teman milenial, harapan bangsa ya, terutama karena pangan ini itu sangat tergantung kepada teman-teman yang milenial, umur muda ya. Karena sekarang kita tahu bahwa pertanian itu semakin tua. Kenapa semakin tua? Karena petani-petani kita, jarang petani kita yang mewariskan pekerjaannya sebagai petani kepada anak-anaknya. Nah, tidak sama pengusaha Pak. Iya. Kan usahanya kepada Tinggal berjalan, tapi kalau pindahin. petani jarang petani. Iya. Karena petani akan Makanya memulai dengan terus program ya, ini. mulai terus ya. Nah, makanya dengan program Yes ini kita berharap anak-anak muda ini menjadi kreatif di sektor pertanian. Kita banyak contoh ya, di program Yes itu sudah banyak contoh. Teman-teman yang petani sekarang kan ada namanya duta petani milenial di PS. Ada dutanya juga ya. Duta petani. Banyak Nah ini sekarang nanti yang menjadi agen di- positif Pak ya, yang akan menyebarkan ini ke kaum Iya, milenial. merupakan Oke. duta-duta ini yang keliling ke Indonesia, Iya. seluruh Indonesia untuk menyebarkan virus-virus ini bahwa bertani itu keren, tidak lagi seperti dulu. Baik. Apalagi dengan menggunakan teknologi. Saya kira itu yang Baik. perlu saya pikir jangan takut bertani, jangan takut terjun ke dunia pertanian karena itu sebenarnya punya masa depan yang cerah. Iya. Baik. Saya pikir itu begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Suardi Bakri, konsultan TVIT Sulsel dari program Yes, juga ini menjelaskan perkembangan petani milenial. Mudah-mudahan kita tunggu responnya pekan depan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi bila mana mungkin dari ada petani-petani yang bisa menjadi Ya. trigger bagi kaum milenial nih bisa hadir bersama kita nanti. Terima kasih Pak Suardi Bakri untuk waktunya sudah bersama kita di Kipra Desa malam hari ini, dan pendengar saya Arfan juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saatnya untuk bangkit para petani milenial, majukan pertanian Indonesia. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.